Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Tadi pagi udah pada sarapan? Lain kali sebelum berangkat ke sekolah sarapan di rumah dulu ya, biar nanti waktu belajar di sekolah bisa lebih fokus dan semangat. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu presensi terlebih dahulu anak-anak. Jangan lupa yang hadir angkat tangan. Almaira Azahra hadir, Ayana hadir, Cika Hafiza kemana? Sakit. Kita doakan semoga Cika Hafiza cepat sembuh ya dan bisa masuk sekolah lagi. Zaki Ahmad hadir. Sebelum itu, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, ayo kita menyanyikan lagu dulu. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu pimpin ya. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, tepuk tangan. Terima kasih anak-anak. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tema 1. Selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, dan pembelajaran 3. Jadi kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, di mana kita akan mengetahui apa sih ide pokok, lalu bagaimana sih menentukan ide pokok. Udah ada yang tahu belum apa sih itu ide pokok? Belum ya? Nanti akan Ibu jelaskan. Sebelum itu, ayo anak-anak bentuk kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 anak ya. Mau ditentukan atau menentukan sendiri? Iya, tapi yang tertib ya. Nanti anak-anak akan saling berdiskusi di dalam kelompok masing-masing ya. Sudah selesai? Sekarang Ibu akan menjelaskan apa sih itu ide pokok. Bagaimana cara menentukan ide pokok? Ide pokok adalah suatu ide atau gagasan utama dari suatu bacaan. Ide pokok itu bisa terdapat di awal, di akhir, atau terdapat di awal dan di akhir. Ide pokok itu merupakan gagasan utama atau inti pokok atau inti pembahasan utama dari suatu bacaan. Lalu untuk menentukan ide pokok, kita harus membaca dengan cermat dari awal hingga akhir suatu teks bacaan. Kita harus memahami apa sih isi dari bacaan tersebut, apa sih yang menjadi inti dari bacaan. Lalu, jika kita merasa ini adalah bagian yang penting dalam bacaan tersebut, kita harus menggarisbawahi supaya kita bisa lebih mudah dalam menentukan ide pokok. Lalu kita cermati lagi dari tiap paragraf yang ada dalam teks bacaan. Lalu kita bisa mengetahui pada paragraf pertama misalnya itu ada ide pokoknya itu membahas apa. Lalu pada paragraf sudah Ibu jelaskan ya apa ide pokok, apa yang dimaksud dengan ide pokok, lalu bagaimana cara menentukan ide pokok dalam teks bacaan. Sekarang setiap anggota dalam kelompok silakan dibuka buku tematiknya dan dibaca. Di situ ada teks bacaan. Jadi setiap siswa membaca teks di dalam buku bacaan tersebut. Nanti silakan dituliskan ide pokok pada setiap diagram yang telah disediakan ya. Sudah selesai anak-anak? Ya, yang belum selesai dilanjutkan ya. Yang sudah selesai bisa saling berdiskusi dengan teman di dalam kelompok. Dan jika ada yang masih dirasa kurang benar, ayo diperbaiki dulu ya. Silahkan diperbaiki. Nanti salah satu dari kelompok masing-masing menjelaskan di depan ya. Ya, semuanya sudah
mengerti ya, dan tadi sudah menjelaskan di depan untuk perwakilan kelompoknya. Mungkin kita cukup ya belajar untuk hari ini. Tapi sebelum itu, jika ada yang ingin ditanya, silakan. Ada yang ditanyakan? Tidak. Sekarang, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, kita simpulkan bersama-sama saja ya. Jadi, pembelajaran hari ini kita sudah belajar ide pokok dan bagaimana cara menentukan ide pokok yang baik dan benar. Jadi, ide pokok itu merupakan gagasan utama atau gagasan ide yang merupakan inti dari suatu bacaan atau bahasan ide utama pembahasan yang merupakan pengembang suatu paragraf. Lalu untuk menentukan ide pokok tadi, kita harus membaca dengan cermat dari awal hingga akhir. Kita harus memberi garis-garis bawah atau menandai yang mana menurut kita itu merupakan hal-hal penting dalam bacaan tersebut. Lalu kita baca lagi, kita cermati apa. Terima kasih anak-anak karena telah melakukan pembelajaran pada hari ini dengan baik. Untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.